Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Bintang Maulana Swendi dan ini pendakian pertama gue. Pada tanggal 17 Januari 2021 kemarin, temen gue yang namanya Abi itu ngajakin gue buat naik gunung guys, Gunung Sanggabuana Karawang. Niatnya itu tanggal 17, cuman niatnya itu tanggal 23. Nah, karena COVID-19 akhirnya diundur lagi tanggal 27. Tanggal 25. Dan akhirnya tanggal 25 itu ada seorang yang nggak bisa guys. Nama itu Bang Japen. Dia nggak bisa. Akhirnya kita berangkat pada tanggal 27 Februari 2021. Akhirnya sampai juga pada tanggal 27 Januari 2021, dimana gue mendaki itu gua, si Bodong, Abi, Iqbal, Bang Doni, sama Bang Japen. Ini gue masih packing di depan rumah sambil nunggu si Abi, karena di situ ngomongnya jam 8, gue datang jam 9. Ternyata gue datang ke sana itu masih tetap aja guys, nggak ada anak-anaknya. Akhirnya gue nungguin lagi di situ sampai akhirnya rebahan dulu, jajan es segala macam, kopi, ngerokok, si Bodong kan, sampai rebahan lagi. Akhirnya si Bodong di sini milih tidur karena dia belum tidur semalam guys. Sampai jam setengah 12 gua nungguin si Abi temennya. Akhirnya di sini anak-anak udah pada mulai berdatangan. Di sini kita packing ulang barang, packing ulang isi carrier di sini guys ya. Tapi di sini mulai gerimis guys. Kita jalan itu kalau nggak salah jam berapa ya jalannya? Kita berhenti dulu di supermarket, ada barang yang tertinggal. Kita jalan jam setengah 2 kalau nggak salah, lewatin pemukiman warga. Ini tuh asap belerang guys. Emang sudah mata pencaharian warga lokal di sana. Kita tidak bisa menyalahi mereka. Lihat asapnya ngeganggu pengendara banget. Jadi buat kalian yang mau ke Sanggabuana lewat situ tuh pelan-pelan guys. Oke. Di sini gua ngerekam sedikit view Gunung Sanggabuana, bukan Gunung Sanggabuana sih, saudaranya Sanggabuana guys ya. Dan pada akhirnya gua nemuin tanjakan yang bener-bener ekstrim. Dan ini tuh pendakian pertama gua guys ya. Di sini tuh gua ngedaki. Pokoknya ini pendakian pertama gua dan gua nggak olahraga dulu. Akhirnya kita sampai di parkiran Sanggabuana itu setengah 5 sore. Kita di sini ngaso dulu, ngopi-ngopi di warung yang ada dekat parkiran. Kita yang mesen makan. Gue bawa nasi dari rumah, nasi kotak, dan gue doang yang bawa nasi kotak guys. Tapi akhirnya di sini gue mesen mie, si Abi, Bodong makan dulu di sini sebelum pendakian. Ini masih setengah 5 sore waktu setempat. Kita makan mie dulu. Keren makan Abi. Ulang. Udah nggak resep Wis makan mie, sebat dulu guys ya, Kita nggak pesan kopi di sini. Dan akhirnya mulailah pendakian pada jam 5 sore. Di sini pendakian kita lupa baca doa di sini guys. Jujur gue lupa baca doa, Bang Japen juga lupa baca doa. Trek di sini tuh udah mulai nanjak, cuman kita mulai landai lagi itu di pas rumah-rumah warga ya guys ya. Kurang lebih di sini tuh kita ngelewatin rumah warga sekitar berapa meter ya? 50 meter mah ada kayaknya, rumah warga 50 meter. Masih pokoknya jalanan di sini masih landai guys ya, belum masuk hutan, masih ngeliatin rumah warga. Sampai pada akhirnya kita lewat di pinggiran sawah guys. Ada jalanan di pinggir sawah, bukan galengan ya. Kalau galengan itu tengah-tengah sawah. Ini jalan di pinggir sawah, emang jalan khusus pendaki. Terus ada juga yang bawa motor, bisa juga ini dipakai jalur buat motor sampai base camp, sampai pos Simaksi guys ya. Di sini jalan masih cukup landai, menurut gua emang masih landai. Cuman setelah ini tuh ada jalur yang menurut gua pendaki pemula pertama guys ya, cukup terkejut sama jalanan ini guys. Nah, ini jalanannya, kalian lihat di sini tuh maksudnya ya, buat gua ini pendaki pemula yang cuma kaum rebahan, nggak bisa ngapa-ngapain, jarang olahraga, jarang bergerak, di kasur aja, tiba-tiba dikasih bawa carrier,
jalanan kayak gitu guys. Wah gila gila. Nah di sini setelah istirahat guys ya, ada yang unik. Maksudnya gue yang tadinya bawa carrier, akhirnya disuruh sama si Abi bawa tenda aja, 2 tenda yang dibawa sama si Abi kiri kanan. Karena pakai gitu, si Abi ngelihat gue itu terlalu ngos-ngosan banget guys, terlalu capek. Mungkin dia tahu kalau gue itu cuma kaum rebahan yang jarang olahraga, jarang bergerak. Akhirnya di situ gue cuma bisa bawa 2 tenda aja, dan di situ gue nggak ngambil gambar lagi. Karena apa? Karena gue udah capek banget. Pas sampai pos Simaksi juga gue langsung rebahan, baru lanjut jalan lagi. Aduh Rano. Gede. Hai guys, patah semangat. Aduh gila ini guys ya, pendakian pertama ini. Aduh melelasan banget. Aduh baru pertama ini naik gunung ya. Coba maksudnya gimana ya, jarang olahraga guys, terus tiba-tiba dikasih jalan nanjak. Jangan lama, tiba-tiba dikasih jalan nanjak ya biasa 30-90 derajat, enak bang. Aduh, keluarin aja. Tadi gue mau keluarin gak ada air. Dong lu bagaimana ngerekam? Dan akhirnya kita sampai di area camping ground, area camping favorit pendaki Sanggabuana. Kalau nggak ngecamp di sini ya udah ngecamp di atas puncak. Gunung Sanggabuana itu termasuk gunung yang di puncaknya itu bisa didirikan tenda. Dan di sini kita ngaso dulu, buka baju kan, bersih-bersih badan, mandi juga ada di sini, nanti mandi gua buka-buka baju, ganti baju, salin, nyeduh kopi lah, nyeduh susu, hangatin badan. Menjaban. Wah, dipanggil agak menyaut. Lihat mana ini? Ke atas. Guys, kita mandi guys ya. Ayo 15 detik, Bang. 15 detik. 15 detik. 15 detik ya? Iya, 15 detik. Nih, badannya tapi. Badannya. Iya, ayo. Dulu. So guys, kita nerima challenge tantangan 50 detik di sini guys ya. Ya, pegangin. Ayo, Anyan. Bisa sendiri, Bang. Iya, coba. Badan. Iya, badan. Lah balik, Semua pala. Nongkrong. 1, 2, 3, 4, 5. Kita masih rekor, men. 8 detik doang bintang. Gua masih rekor ya. Kok dingin banget guys, sumpah ya. Kok dingin banget sih? Maksudnya gimana? Mau mandi gua. Lagian gua ngeliat orang mandi. Wey! Guys, keluar asap lihat. Bang, berasap bang. Ih, orang rokok. Emang ya? Tapi bang, dingin banget guys. Keluar asap. Udah lagi. Bang, matiin bang. 15 detik. Matiin. Akhirnya setelah mandi-mandi, bersih-bersih badan, terus juga minum kopi, hangatin badan. Di Pancuran Emas itu guys, ada sesuatu yang bikin gue masih inget sampai sekarang ya. Gue ngalamin sedikit pengalaman horor di sini. Ketika habis minum kopi, hangatin badan, gue minum wedang. Habis sholat terus minum wedang, dan gue itu anak-anak disuruh bersihin cangkir bekas minum kita masing-masing guys. Dan di saat gue lagi ngebersihin cangkir bekas gue minum, gue bareng si Bodong, tiba-tiba gue iseng-iseng aja gitu guys, pandangan gue itu tertuju sama satu pohon yang ada di atas. Tiba-tiba gue ngelirik ke sana, dan gue ngelihat ada mata yang lagi ngawasin gue sama si Bodong. Di situ gue nggak ngomong apa-apa sama si Bodong, dan kocaknya lagi si Bodong udah main tinggal gue gitu aja. Dan gue situ cepet-cepet bersihin bekas minum gue, dan gue lihat lagi, dan mata itu masih ada guys ya. Di situ gue buru-buru ke temen gue, agak panik. Untungnya temen gue nggak ada yang nyadar kalau gue itu lagi panik. Di situ gue bener-bener gimana ya, gue iseng, terus gue nggak mau berbagi iseng gue itu ke teman-teman gue. Sholat ibadah maghrib, di situ kita mulai kembali perjalanan, diawali dengan doa. Tadi kita doa lupa guys ya, dan di sini kita baru doa buat pendakian malam.
Akhirnya dimulailah pendakian guys. Di sini leader si Bodong, gua kedua, terus ada Iqbal, ada Bang Doni, ada Abi, dan di belakang swiper itu si Bang Japen guys. Di sini guys ya, di Gunung Sanggabuana itu ada yang namanya tanjakan 2 jam. Jadi selama 2 jam itu kita nanjak terus jalanan tanpa henti, tanpa ampun, dan itu bener-bener jalurnya terjal banget guys. Jalurnya itu batu, akar pohon, pokoknya gue sampai gunain tangan gue buat jalan ke atas guys. Dan ini tuh bener-bener bikin gue kaget sebagai pendaki pemula, orang yang gak pernah olahraga, jarang olahraga guys ya. Udah gitu badan gue agak gemuk. Di sini tuh gue bener-bener kesiksa banget, dan teman-teman gue itu Bang Japen, Abi, Bodong, semuanya itu nyemangatin gue guys bahwa kalau gue itu bisa ngelewatin semua ini. Dan akhirnya di sini tuh gue nggak bawa apa-apa guys. Tenda yang tadi gue bawa ditaruh di carrier si Bodong. Gue cuma bawa diri gue sama sweater si Bodong dan jaket gue guys. Pokoknya di sini gue bener-bener kacau banget. Gue udah lelah banget dan hampir menyerah. Di sini gue jalan agak sedikit ngaso ya guys. Gimana istirahat? Jalan 30 menit, jalan 15 menit, istirahat 3 menit, begitu terus. Udah banyak gitu. Dan akhirnya kita nemuin 2 teman baru setelah beberapa lama jalan. Jalan kontur jalan itu kayak gini guys, lihat becek karena ini malam habis diguyur hujan. Situasi malam setelah berjalan beberapa lama akhirnya sampai juga di pos 3 Pancuran Emas. Di sini kita istirahat terlebih dahulu. Biasa istirahat, gue minum madu di sini. Sedikit meluruskan kaki dan sampai akhirnya kita mulai perjalanan kembali. Bang Japen di sini pada rebahan guys ya, karena cukup capek juga. Bang Japen di sini paling gede carrier-nya karena dia paling berpengalaman. Setelah selesai kita lanjut perjalanan kembali. Lihat guys, ini benar-benar curam banget buat gua. Benar-benar kaget banget, dan gua nggak biasa jalan malam di hutan guys. Rebutan oksigen sama tumbuhan-tumbuhan lain, dan itu bikin gua pengap banget. Dan akhirnya gue sampai puncak guys. Setelah lama penantian akhirnya gue juga sampai juga gue di puncak. Hal pertama yang gue lakukan di puncak itu adalah bersyukur. Gila, gue nggak ngerti lagi dah gue bisa sampai sini. Dan di sini setelah sampai puncak, akhirnya kita bikin tenda terlebih dahulu buat masak, makan mie, hangatin badan lagi di sini. Dan di sini gue udah nggak ngambil gambar lagi karena HP gue lowbat dan gue juga capek banget. Abis makan gue langsung tidur. Dan abis itu gue nggak nyalain HP lagi. Kita tunggu di part 2. Nanti di part 2 gue ada masak-masak di gunung dan dapat view yang bagus di Sanggabuana guys. Oke, sekian dulu video pada kali ini. Gue Bintang Maulana Swendi. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.